Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kali ini yang akan membahas tentang integrasi marketing komunikasi bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya Integrated Marketing Komunikasi Communication atau IMC. Kalau di banyak buku itu adalah komunikasi pemasaran terpadu. Jadi jangan bingung ya, banyak istilahnya. Nah, Integrated Marketing Communication atau IMC atau integrasi marketing komunikasi atau komunikasi pemasaran terpadu ini adalah materi yang sangat penting bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah IMC ataupun Public Relation tentunya. Kenapa penting? Karena salah satu tools, alat, atau strategi dalam dunia praktisi public relation itu ada di komunikasi pemasaran terpadu. Oke, mari kita bahas ya. Baik. Nah, tujuan IMC itu apa sih? Jadi kalau dipikir-pikir bahwa pekerjaan public relation itu adalah menjadi jembatan bagi perusahaan dan publik ya. Nah, integrasi marketing communication atau IMC ini adalah bicara tentang promosi gitu. Yang kita tahu adalah promosi itu soft sell dan hard sell atau soft selling dan hard selling. Nah, jadi kegiatan ini itu tujuan utamanya adalah mempengaruhi masyarakat ya dengan bauran atau elemen-elemen promosi sampai ke tingkat kognisi, afeksi dan konasi yang nanti akan kita eksplor bareng. Nah, gitu ya. Ketika elemen promosi itu dibagi dua ya tadi saya singgung di awal, soft selling dan hard selling, maka IMC lebih condong atau kebanyakan itu ada di soft selling. Gitu. Jadi ada interaktif marketingnya, ada periklanan, ada public relation, ada CSR, yang sifatnya itu mempengaruhi konsumen sampai ke tingkat kognisi dan afeksi. Gitu ya. Jadi adanya pemberian informasi yang sangat-sangat persuasif untuk promosi tadi itu, untuk promotif ya, jadi mempengaruhi seseorang untuk sampai ke level pengetahuan dan juga afeksi, gitu ya. Nah, ketika tadi sudah dibahas tentang personal selling, maka hard selling-nya adalah soft selling, mohon maaf, hard selling-nya adalah personal selling, direct marketing, sales promotion, yang mempengaruhi konsumen ke arah konasi atau tindakan. Jadi teman-teman ada dua beda ya, soft selling dan hard selling. Nah, ibarat kata ketika kita ingin apa namanya berkegiatan IMC atau Integrated Marketing Communication, maka dua itu yang dibidik, hard dan soft selling. Nah, ini sampai kepada perusahaan atau brand atau jasa atau barang yang kita adakan di IMC itu bisa mendapatkan perhatian khusus dari sasaran kita atau konsumen kita. Gitu ya. Nah, apa itu kognisi, afeksi, dan konasi? Kalau kognisi itu kan semua bentuk pengenalan, bentuk pengamatan, melihat, mempertimbangkan gitu. Jadi ada sisi eh, apa namanya? Ketika kamu melihat, kamu tuh terkesima. Ketika kamu melihat, kamu juga apa namanya? Tertarik dan sebagainya gitu. Seeing is believing. Atau apa yang kamu lihat, itulah yang kamu percayai. Ini memainkan di kognisinya, gitu ya. Dengan afeksi sendiri adalah aspek kepribadian berupa perusahaan emosi pada diri individu. Jadi, setelah kamu melihat, afeksi akan bekerja di sini. Muncul perasaan atau emosi apakah produk ini kebutuhan atau produk ini keinginan, atau ini bagus, ini tidak terlalu bagus, ini biasa saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Afeksi. Nah, konasi itu lebih ke tingkah laku.
Jadi ada impulse untuk berbuat. Kognisi adalah wujud dari kognisi dan afeksi. Jadi jangan kebalik-balik ya. Kognisi itu apa yang kita lihat, afeksi itu lebih ke perasaan, konasi itu ada tingkah laku. Kognisi, afeksi, dan konasi ini konteksnya adalah pada kegiatan komunikasi pemasaran terpadu. Jadi jangan dicampur adukan, karena kita membahasnya hari ini adalah komunikasi pemasaran terpadu. Oke, itu ya. Jadi ini bertahap. Biasanya bertahap. Melihat dulu, terus kemudian muncul keinginan. Kalau kita, yang paling mudah itu ketika kita mengamati orang sedang di pusat perbelanjaan atau di pusat di mall gitu ya. Dia melihat, terus kemudian dia pegang barangnya di mall itu, terus kemudian dia tinggalkan, tapi mungkin dia keliling-keliling pusat perbelanjaan itu kembali lagi ke barang tersebut, dilihat lagi. Nah, itu sudah muncul ke afeksi. Konasinya jelas dia akan mengambil barang itu. Bahkan cenderung ada orang yang punya pertimbangan afeksi yang lama, teman-teman. Gitu. Ketika punya pertimbangan yang lama, maka konasinya adalah dia akan melakukan percobaan tawar-menawar. Hal ini terjadi di pasar, terjadi di toko-toko kelontong dan sebagainya. Jadi tidak ada harganya. Dan harganya maksudnya tidak ada label harganya ya. Jadi harganya masih bisa ditawar naik atau ditawar turun. Oke, jadi integrated marketing communication itu kan adalah cakupannya banyak ya teman-teman ya. Cakupannya adalah filosofisnya visi dari sasaran korporasi itu jadi pedoman semua fungsi dalam perusahaan. Sehingga fungsi itu dijalankan dengan struktur yang jelas. Maka di situ ada operasinya, ada sumber dayanya, ada lead banknya, ada pemasaran, ada distribusi dan penjualan. Jadi kurang lebihnya bahwa IMC ini itu menjaga keterpaduan atau integrasi berbagai fungsi tersebut untuk mewujudkan positioning yang harapannya nanti meraih reputasi dan menjalin hubungan yang kokoh, serta menerapkan pemasaran berbasis misi untuk meningkatkan nilai tambah. Gitu. Yang pada akhirnya nanti mungkin akan menetapkan hubungan untuk membina loyalitas dan memperkuat ekuitas merek. Jadi integrated marketing communication ini adalah um, mengaktifkan seluruh fungsi yang ada dalam perusahaan tersebut atau brand tersebut untuk melakukan keterpaduan satu dengan lainnya. Tadi dari SDM, lead bank, kemudian ada dari distribusi, pemasaran, dan penjualan. Jadi itu termanajemen dengan baik. Makanya dia bilang integrasi atau keterpaduan. Ketika sudah padu, ada 3 yang dijaga. Pertama, ini ketika kita ingin menjual sesuatu atau melakukan kegiatan promosi, maka kita membutuhkan positioning sebagai salah satu goals-nya, cakupannya. Positioning-nya di mana? Apakah ini di contoh dari umur ya, apakah dia produk untuk layak anak-anak, dewasa, atau orang tua, atau lansia? Positioning dari salah satu aspek. Satu. Yang kedua adalah memelihara interaksi. Ini yang paling tinggi, teman-teman. Karena banyak orang yang bisa pindah ke lain hati dalam tanda kutip ketika sudah memakai barang X atau barang Y. Nah, cakupan AMC yang di sini yang menjadi garis bawah paling tebal ya, karena dia yang ketiga. Yang kedua apa? Tentu untuk meraih reputasi. Setelah mewujudkan positioning, kita dapat reputasi nih. Reputasinya adalah produk ini layak untuk generasi X, Y, Z dengan produk A, B, C tadi itu, sehingga reputasinya sudah terjaga, dan itu terjalin hubungannya. Ketika sudah terjalin dari 3 itu, maka cakupan AMC finish line-nya adalah membina loyalitas dan ekuitas mereknya diperkuat.
Bisa dipahami ya? Jadi seperti anak tangga, kita melakukan kegiatan IMC, terus kemudian ada keterpaduan tim di situ, terus kita akan mewujudkan positioning di dalamnya, menjaga reputasi, semakin naik, habis itu memelihara interaksi yang kokoh, bonusnya loyalitasnya akan terjaga atau terbina, dan ekuitas mereknya juga akan terlihat, gitu. Lalu, di mana tantangannya? Tantangannya sebagai seorang praktisi public relation atau mahasiswa yang sedang belajar integrated marketing communication adalah bagaimana menjaga keterpaduan antar fungsi dalam perusahaan, gitu ya. Konsisten itu susah teman-teman, dalam segala aspek ya, tidak hanya EMC. Konsistensi itu, mmm, menjaganya itu benar-benar harus bekerja keras gitu ya. Makanya dia bilang bahwa, IMC yang terdiri dari soft sell dan hard sell ini ditekankan pada hard selling-nya, gitu. Bagaimana? Pertama, menyebarkan pesan sesuai positioning merek untuk tetap mempengaruhi sasaran. Fokusnya pada stakeholder, kebutuhannya, bukan keinginannya. Dari pesan itu ya. Sehingga pemeliharaan konsistensi itu dapat membentuk yang namanya persepsi stakeholder melalui penyampaian pesan, yang mencerminkan sebuah posisi dan misi dari brand. Bagaimana caranya? Sederhana, logo bisa, tagline bisa, dan lain-lainnya. Keterpautan antara produk dengan brand atau logo itu yang akan menjadi titik temunya teman-teman. Maka dalam IMC ini kita harus sangat-sangat jelas misi dan visi yang akan disampaikan. Oleh karenanya, keterpaduan antar fungsi dalam perusahaan di internalnya itu kita harus bisa, dalam tanda kutip, membangun ekosistem atau komunikasi organisasi yang baik agar padu, yang wujudnya nanti di hard selling. Personal selling, direct marketing, sales promotion, untuk mempengaruhi konsumen ke arah konasi tadi itu, atau bertindak, afeksi tadi perasaannya. Nah, kok bisa Pak? Bisa, sebab begini, ketika kita punya tim yang kuat dan padu, dan bahkan dia mengetahui setelah kita didik dan sebagainya, mengetahui bagaimana pesan itu disampaikan sesuai dengan positioning dan kebutuhan stakeholder, maka personal selling, marketing, sales promotion itu terjadi. Terjadi di mana? Word of mouth. Itu salah satu IMC juga, yang paling sederhana dan di Indonesia mungkin salah satu yang masih paling relevan dan ampuh. Apalagi kalau misalnya, informasi ini didapatkan dari media sosial, word of mouth-nya di media sosial. Sederhananya adalah ketika ada food vlogger ya, bukan yang kemarin habis main tinju bukan, food vlogger yang dia mereview makanan dan sebagainya yang fokus di sana, terus kemudian dia merekomendasikan, itu adalah salah satu bentuk personal selling atau direct marketing, dengan algoritma tentunya, dan itu cenderung menggugah kita untuk sampai ke arah bertindak atau impuls atau konasi. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, jadi garis besarnya atau garis temunya adalah tim yang padu tadi itu harus bisa menjalin interaksi komunikasi yang kokoh dengan stakeholder. Dan eh, program pemasaran dan kehumasan ini dasarnya dari misi perusahaan yang untuk bisa mendongkrak nilai tambah. Gitu. Tadi saya kasih contoh food blogger untuk contoh hard selling di menjaga keterpaduannya. Tapi bagaimana dengan menjaga keterpaduan tim belum kita bahas. Contohnya sederhana. Kita punya produk yang namanya
jasa untuk di bidang keuangan, tabungan dan sebagainya. Apakah kita hanya fokus kepada pelayanan? Tentu tidak. Kita juga fokus pada SDM-nya. SDM-nya yang bisa melayani dengan prima atau excellent pelayanan prima, itu ya. Nah, jadi ketika sudah sampai kepada pelayanan prima itu, maka dipupuknya adalah dari SDM, gitu ya, yang mengetahui strategi promosi yang berbasis misi untuk menentukan nilai tambah. Karena SDM itulah yang menjadi ujung tombak kita untuk melakukan pelayanan prima. Yang ini pelayanan stakeholder di bank itu kan nggak cuman teller, tidak cuman customer service, gitu ya. Jadi pelayanan prima atau excellent customer relation, gitu ya, itu harus didasarkan juga dari misi. Satpam harus bisa melayani dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari SDM juga. Tukang parkir, atau bahkan CS ya. CS dalam hal ini yang bertugas untuk pembersihan ruangan dan sebagainya. Nah, nilai tambahnya di mana? Nilai tambahnya adalah ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, mereka akan tetap bilang A untuk layanan keuangan kita. Tidak B, tidak C, bahkan tidak menjelek-jelekan. Itulah membuat tim yang padu, dimulai dari investasi TM. Oleh karenanya, IMC ini sangat dinamis, teman-teman. Bahkan dia bisa naik turun kurvanya. Saya coba untuk melakukan pemetaan tentang evolusi dari IMC ini. Yang pertama adalah tactical coordination atau pencapaian konsistensi dan sinergi dengan fungsi-fungsi yang ada. Jadi imagine, IMC itu adalah salah satu senjata perusahaan untuk melakukan promosi. Ya, kita menyamakan persepsi dulu. Perusahaan atau pemerintah bisa ya, non-profit atau profit bisa. Bisa pakai integrated marketing communication, karena marketing itu beda dengan public relation dan itu sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Nah, bayangkan senjatanya pakai IMC. Ya, salah satu senjatanya namanya IMC. Pertama, dari tim untuk melakukan pengaktifan IMC senjata itu atau tools itu atau alat itu butuh yang namanya tactical coordination. Kuncinya apa? One voice. One voice. Tidak boleh ada kompromi di sini. Makanya teman-teman adanya konsistensi dan sinergi di antara fungsi-fungsi yang ada itu kebijaksanaannya adalah pada satu suara melalui komunikasi pemasaran terpadu. Misalnya kalian ingin menjual produk air mineral gitu ya. Maka apapun yang keluar itu adalah hal yang mendukung nilai tambah dari si produk air mineral tersebut. Tidak boleh ada suara-suara di luar itu. One voice. Gitu. Biasanya yang merencanakan ini adalah tim marketing komunikasinya di perusahaan. Tahap kedua, setelah tactical coordination dengan one voice-nya, maka teman-teman harus bisa memandang bahwa komunikasi sangat dinamis ya, karena dia sebuah proses. Ketika sangat dinamis dan itu dianggap sebagai sebuah proses, maka ada proses-proses yang sifatnya harus berulang atau redundansi. Ketika berulang, maka itulah yang menjadi titik temu bahwa kita harus tetap care, peduli, menghubungi pelanggan kita yang nantinya akan membentuk loyalitas. Namanya redefining scope of marketing communication. Nah, jadi
Di sini ada fungsi divisi yang diaktifkan, yaitu tim marketing komunikasi atau Markom. Jadi dia akan melakukan yang namanya komunikasi eksternal, gitu. Nah, tahap ketiga adalah application of information technology, gitu. Di sini adalah tahapan di mana data public stakeholder atau konsumen kita dalam konteksnya IMC itu kita punyai database-nya. Sehingga kita membutuhkan bantuan information technology. Integrasi kan ya? Gitu. Kenapa kita butuh data? Sebab data ini penting untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Gitu ya. Mungkin kita hanya sebatas WhatsApp, selamat hari ulang tahun, ada voucher gratis di tempat kita, terus selamat hari besar nasional lainnya, ada promo khusus dan sebagainya, itu membutuhkan yang namanya data basisnya. Jadi tahap pertama tadi adalah one voice, tahap kedua tadi adalah, saya ulangi ya, tahap kedua tadi adalah bagaimana kita memandang komunikasi dinamis sehingga kita harus tetap follow up terus ke stakeholder kita. Terus yang ketiga adalah basisnya information technology menggunakan data. Tahap keempat, tentu financial and strategic integrasi. Jadi adanya proses monitoring dan evaluasi dengan finance, keuangan di sini, karena dia berhubungan dengan marketing. Maka salah satu hal yang paling dilihat di sini adalah apakah tools promosi kita itu sudah tepat. Menggunakan media sosial kah? Menggunakan iklan luar ruang kah? Menggunakan iklan di media cetak, media televisi, dan sebagainya, tepatkah? Jika tepat, mana laporannya? Dan bagaimana strategi integrasinya, sehingga kita dapat yang namanya pengembalian investasi atau return of investment dari kegiatan IMC. Nah, unsur komunikasi pemasaran terpadu ini ya teman-teman agak sedikit tricky karena dia banyak sekali yang cakupannya. Pertama advertising, periklanan, sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing dilakukan secara bertahap dan secara serentak, terpadu, dan saling terkait satu dengan lainnya. Itulah integrated communication marketing. Begitu. Jadi, prinsipnya adalah kita senjata tadi ya, MC itu punya banyak peluru, teman-teman. Peluru di dalamnya itu kita menggunakan iklan yang representatif sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga menggunakan promosi penjualan atau sales promotion. Public relation adalah bagian yang tidak bisa kita indahkan juga. Bahkan penjualan personal atau personal selling yang meliputi eksternal dan internal itu juga kita aktifkan dari word of mouth, kemudian database yang dimiliki person-person tim kita untuk stakeholder, sampai kepada direct marketing atau pemasaran langsung. Bisa menggunakan, kita buat booth, kita buat apa namanya, menyewa ruko dan sebagainya. Bahkan public relation itu yang tadi sebelum terbahas adalah membuat penjualan dari sisi publisitas, event, sponsorship, gitu ya. Kemudian sales promotion jelas, sama seperti direct marketing, tapi bedanya adalah sales promotion ini ada targetnya, kalau direct marketing ini langsung kita hadapkan positioning konsumen dengan produk kita. Begitu. Oke, bila ada yang ingin diskusikan, tulis di kolom komentar. Sangat senang ketika materi ini bisa saya bawakan dan kemudian dapat feedback positif dari teman-teman. Salam komunikasi, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.